Baik beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya melalui para malaikatnya sebagai penambah tabungan amal ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita nanti di hari perhitungan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah berada memasuki bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Hari ini adalah hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ketika masuk bulan Dzulhijjah, kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan bulan Dzulhijjah ini. Karena bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang diharamkan Allah kepada kita untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan ini. Barang siapa yang melakukan dosa dan perbuatan yang buruk di bulan Ashhurul Hurum ini, bulan yang diharamkan Allah ini, maka setiap perbuatan buruk itu akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala dosanya. Inilah dia maksud Ashhurul Hurum ini. Akan tetapi ketika kita melakukan amal ibadah, maka setiap rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan itu pun akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Jadi Ashhurul Hurum itu adalah bulan yang istimewa juga di hadapan Allah. Bulan yang sangat istimewa di hadapan Allah ketika kita melakukan amal ibadah di bulan yang mulia ini. Maka para ulama mengatakan, barang siapa memuliakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan melakukan amal ibadah di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keistimewaan dalam hidupnya. Apa keistimewaan yang diberikan Allah? Ketika kita melakukan amal ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, dari mulai 1 Dzulhijjah ini sampai nanti 10 Dzulhijjah, sampai nanti hari haji, istilah kita, maka yang pertama Allah akan memberikan berkah dalam umur kita, berkah dalam usia kita.
kebajikan diberikan Allah dalam usia kita, dalam umur kita. Maka diharapkan keberkahan ini bukan cuma hanya kita dapatkan di dunia ini saja, akan tetapi keberkahan itu kita harapkan terus diberikan Allah Ta'ala bagi kita nanti, sampai kita menghadap Allah Ta'ala, sampai nanti di padang mahsyar ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah umur, berkah usia yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini, mudah-mudahan kita harapkan nanti dengan berkah itu Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah dia. Manakala kita sudah dekat kepada Allah, maka insya Allah Allah pun akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ketika kita memuliakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat rezeki kepada kita. Akan diberikan Allah Ta'ala rezeki yang tak awak sangko-sangko entah dari mana datangnya. Nah, ini dia kalau sudah dekat kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kalau sudah Allah Ta'ala berkehendak, yang namanya kenikmatan, yang namanya rezeki itu dari pintu mana saja bisa diberikan Allah kepada kita. Tapi dengan catatan, dekatlah kita kepada Allah dan melaksanakanlah yang diperintahkan Allah, serta dijauhilah yang setiap yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah Allah pasti akan menambahkan rezeki dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apa kemuliaan, keistimewaan yang diberikan Allah? Allah akan menjaga diri kita dan keluarga kita. Maka kalau sudah dekat kepada Allah, insya Allah tak takut awak miskin. Kan ini kadang persoalan awak, kenapa awak takut beribadah? Takut awak beribadah tu kena istilahnya apa? Sodapnya beribadah tu lupa bekerja. Tapi padahal kalau kita sudah dekat sama Allah, beribadah kepada Allah, maka insya Allah tak akan takut gitu miskin. Yakinlah ibu jamaah rahimakumullah, kalau sudah kita dekat kepada Allah, rezeki kita akan ditambah Allah, kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diri kita serta keluarga kita pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keistimewaan yang selanjutnya, akan dimudahkan Allah kehidupan kita. Akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ketika kita menghadapi sakaratul maut tu, tolong kita. Kenapa? Karena sudah ada bekal yang kita bawa ketika kita hendak mati meninggalkan dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka ajin kita doa kita kepada Allah. Allahumma khtim alaina ya Allah bihusnil khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, berikanlah akhir hayatku ini ya Allah akhir hayat yang baik, dan jauhkanlah aku ya Allah dari akhir hayat yang buruk. Itu semua kita bisa kita raih, bisa kita dapatkan ketika apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jalani dalam kehidupan ini. Ketika kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketaatan kita itu pun pasti akan bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ibu jamaah rahimakumullah, ketika datang bulan Dzulhijjah ini, maka setiap amalan-amalan ibadah sunnah yang diperintahkan dalam kehidupan kita, maka kita harapkan bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min ayyamil amalu fihi afdalu min 'ashri dzulhijjati qila walal jihadu fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi syai'in.
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari-hari ini, yakni hari pertama hingga 10 Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, meskipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, meskipun orang di jalan Allah jihad fisabilillah, beliau mengatakan memang meskipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, kecuali seorang yang pergi membawa nyawa dan hartanya, kemudian tidak satu pun di antara keduanya itu yang kembali mati syahid. Maka ibu jamaah rahimakumullah, ketika datang bulan Dzulhijjah ini, inilah lebih utama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita kojokan dibandingkan kita jihad fisabilillah, bohong di jalan Allah. Lalu apa amalan sunnah yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, melaksanakan puasa sunnah bulan Dzulhijjah, melaksanakan. Yang kedua, melaksanakan puasa sunnah tarwiyah, dan yang ketiga, melaksanakan puasa hari Arafah. Jadi di bulan Dzulhijjah ini ada 3 puasa sunnah yang bisa kita kojokan kalau awak kojokan. Itu kan yang pertama puasa Dzulhijjah. Nah, itu puasa Dzulhijjah itu 1 sampai dengan 7 Dzulhijjah. Dia nanti mulai hari ini apa? Hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, puasa Dzulhijjah. Masuk hari Selasa, ya, puasa tarwiyah 1 hari. Masuk hari Rabu, puasa Arafah. Hari Kamis, hari raya Idul Adha. Ya, tak bisa puasa tak bisa puasa Dzulhijjah pinomat puasa tarwiyah. Tak bisa puasa tarwiyah pinomat puasa Arafah. Dapat awak puasa tarwiyah, puasa Arafah 2 hari. Ya kan? Tak bisa puasa tarwiyah, puasa Arafah 1 hari. Tak bisa pinomat 1 hari bulan 10 Dzulhijjah itu apa namanya, imsak. Imsak sebelum berangkat awak sembahyang hari raya Idul Adha sampai nanti pulang ke rumah baru kita berbuka. Imsak namanya. Napa beda dengan hari raya Idul Fitri? Kalau Idul Fitri kita disunnahkan untuk sebelum berangkat sembahyang hari raya, sholat hari raya Id, kita disunnahkan untuk makan dulu seadanya. Ya, makan, tak makan roti, tak makan kue, makan seadanya, bukan makan konyang-konyang. Makan konyang-konyang itu 3 kali terap itu kan. 1, 2, 3. Lama-lama tak jadi sembahyang raya. Konyangan, apa nak muntah nak pula. Macam mana kang itu? Ini kan? Ini sunnah makan seadanya kalau hari raya Idul Fitri sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Tapi sholat Idul Adha kita disunnahkan untuk imsak. Sebelum berangkat sembahyang Idul Adha, ya kita sunnahkan untuk imsak. Pulang nanti sholat Idul Adha, baru kita makan dan minum. Ini pinomat, ya kan pinomat itu. Kau tak bisa juga itu, jangan tak tahu lagi aku lupa na sungai. Kau tak tahu lagi apa. Pinomat sedangkan seharian suntuk biar barat sanggup awak pula ni puasa. Apa? Barat bela, bukan nak aku saya datang BPBD pun apa datang. Kan? Ini pinomat. Ini namanya menghargai, memuliakan. Yuk. Pertama puasa sunnah Dzulhijjah. Kalau nak kota berangkat mulai hari ini kau tak bisa besok. Sampai nanti hari Senin 1 sampai 7. Tak bisa hari ke-8 puasa tarwiyah. Tak bisa hari ke-9. Ya kan tak bisa. Habis pinomat imsak saja. Kau tak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ambo lagi itu. Ya kan?
Tuh. Nah ini dia. Yuk. Jadi puasa Zulhijjah itu puasa tarwiyah, puasa Arafah masing-masing ada niatnya. Asing-asing ada niat, lapat niatnya. Kalau puasa sunnah Zulhijjah niatnya nawaitu sauma ghadin an adai fi syahri Dzulhijjati lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin an adai fi syahri Dzulhijjati sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku besok hari puasa di bulan Zulhijjah sunnah karena Allah Ta'ala. Ini dia ya. 1 sampai 7 hari di bulan Zulhijjah. Masuk hari ke-8 beda pula lagi niatnya. Nawaitu sauma ghadin an adai sunnatin yaumat tarwiyatin lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin an adai sunnatin yaumat tarwiyati lillahi ta'ala. Sengaja aku besok hari puasa sunnah di hari tarwiyah karena Allah Ta'ala. Ini puasa sunnah tarwiyah. Selanjutnya yang ketiga, niat puasa sunnah Arafah. Nawaitu sauma ghadin an adai sunnatin yaumi arafati lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin an adai sunnati yaumi arafati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa sunnah hari Arafah besok hari karena Allah Ta'ala. Payah bonah mumet bonah lidah awak niat dalam hati, ya Allah besok aku puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Udah, insya Allah mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan tak bisa itu tak aku ujungkan aja bisa. Ya. Apa keistimewaan puasa sunnah Arafah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila min saumin arafatin yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Siapa yang memuliakan hari Arafah dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah di hari Arafah, yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosanya tahunan lalu setahun yang akan datang. Bayangkan, dosa yang lewat tu udah awak koyo kali itu budak bayar, ya kan? Udah awak jalani lah hidup ni, insya Allah akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala, ya kan? Akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kecil pulanya, ya kan? Serpihan-serpihannya itu mungkin, ya kan? Dan setahun yang akan datang dosa itu akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Apakah kita hidup setahun yang akan datang lagi? Wallahu a'lam bishawab. Inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, terkhusus memuliakan bulan Zulhijjah ini dengan melakukan amal ibadah puasa sunnah nanti di hari Arafah. Selanjutnya yang kedua, amalan yang bisa kita kerjakan dan diperintahkan oleh Rasul, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini keistimewaan lah bagi orang-orang yang mampu. Kalau tak sanggup awak pula, yang binomat lah tadi puasa tu. Orang wukuf di padang Arafah, awak memuliakan hari Arafah dengan puasa sunnah di kampung kita. Ya kan? Jangan pula bayarlah kawan tu berangkat ke Mekah. Bayarlah macam aku ni. Tapi masih ada lagi kesempatan diberikan Allah, amalan sunnah yang bisa kita kerjakan. Nampak awak orang wukuf di padang Arafah, ya kan? Nampak awak orang sudah nak berangkat, nak bergegas ke Mekah melaksanakan rangkaian manasik hajinya. Kita pun masih bisa melaksanakan
puasa sunnah Arafah. Kita muliakanlah diri kita di hari Arafah itu untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah di Arafah. Maka tatkala kita punya kelebihan harta, maka laksanakanlah ibadah haji dan umrah bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu melaksanakannya berangkat ke Mekah. Ya, ketika berangkat ke Mekah jangan merusak, fala yarfus. Ya, al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihin al-hajja fala rafasa. Ropas. Jangan melakukan keburukan. Hopas tuh, begitu Tanjung Balik cuman oh, bayar hopas bayar. Hopas khoknya. Ada belum hopas? Ya. Ingat, bayar dah hopas itu. Apa bagulung-gulung itu. Apanya itu hoknya itu bayar dah digulung kita itu hopas. Hancur. Ini hopas, ropas. Artinya hancur. Ada juga orang yang menghancurkan amal ibadahnya. Ada. Cuma hanya sekadar dia menganggap bahwasanya dia adalah orang yang hebat sehingga dia melaksanakan ibadah haji. Tetapi tak dijaganya hajinya itu. Ropas jadinya, hancur, tak berterima. Wala fusuqa wala jidala fil hajj, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar kemuliaan ibadah haji. Makanya Bu, maaf, walaupun kita suami istri berangkat ke Mekah, tak boleh kita satu camp. Tak boleh kita satu maktab, tak boleh kita bercampur. Kalau belum melaksanakan ibadah haji, maka batal ibadah haji kita. Dalam pun suami istri awak pegangan tangan pun tak boleh. Ya, kenapa? Karena belum rangkaian manasik hajinya itu. Tak boleh. Nanti batal ibadah haji kita. Tak boleh, Bu. Tapi kalau sudah tahallul itu potong rambut, lagi-lagi digundul perempuan itu nomor ada dipotong, ya kan? Rambutnya sudah habis tahallul, maka selesai sudah pelaksanaan manasik hajinya. Bolehlah, nak pergi penong ibu kasanan bolehlah sama bapak tua. Ya dah udah 40 hari, tak bersama-sama, boleh silakan. Inilah tadi ropas tadi itu. Ropas menghancurkan amal ibadah haji. Menghancurkan amal ibadah haji itu. Kenapa? Karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka sesudah tahallul, boleh silakan ada berjumpa kumpul, balik macam di kampung, boleh silakan. Persoalan. Tapi sudah selesai semuanya, nanti batal ibadah haji. Mungkin kan Kak Nora kan. Kak Nora sudah orang ke sana, kami menunggu alim saja, kan. Umrah begitu juga kan, ini tak boleh. Tak itulah tadi fala rafasa wala fusuqa, ya kan? Tak boleh menghancurkan, ya kan? Menghancurkan amal ibadah. Habis duit awak. Umrah 69 dan 30 juta, ya kan? Habis duit awak itu hancur, gagal karena gara-gara perbuatan sedikit saja kita melakukan perbuatan yang dapat membatalkan ibadah haji atau umrah kita.